Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa kembali dalam acara diskusi daring pada hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni, dan Hari Ulang Tahun Purbakala ke-107, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, mengadakan diskusi daring dengan tema Cahaya Negeri 1000 Megalit menuju Masyarakat Adil Sejahtera. Diskusi kali ini dilakukan untuk mendukung upaya bersama membangun persepsi dan sinergitas stakeholder yang ada dalam pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu yang pertama Wakil Bupati Lahat, yang terhormat Bapak Haryanto SE MM. Selamat pagi Bapak Haryanto. Selamat pagi Bapak Haryanto. Selamat pagi Pak. Ya, senang sekali bisa bergabung. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan kepada peserta, Bapak Ibu sekalian, dari rencana semula kita akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Bupati Lahat, dikarenakan karena kesibukan beliau, di hari ini dihadiri atau diwakilkan oleh Bapak Haryanto SE MM sebagai Wakil Bupati Lahat. Nah, untuk narasumber yang kedua, telah hadir juga Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, yang terhormat Bapak Kristanto Januardi SS. Selamat pagi Pak Kristanto. Cukup jelas Pak ya, suara Pak ya, didengar. Oke, yang ketiga, telah hadir juga narasumber kita, Ketua Komunitas Panoramik of Lahat, yang terhormat Bapak Mario Andramartik. Selamat pagi Pak Mario. Selamat pagi Pak Aris. Ya, selanjutnya narasumber kita yang keempat dari akademisi yang berasal dari Politeknik API Yogyakarta, yang terhormat Ibu Dr. Maria Triwidayati SS MPD. Selamat pagi Bu Maria. Oke Bu, terima kasih. Oke, untuk dari data peserta kali ini, itu kita melakukan atau memberikan undangan kepada peserta yang berasal dari, dalam hal ini hadir Wakil Bupati, Bapak Kapolres Lahat, ada undangan juga ke Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, dan Dim 0405 Lahat, Ketua DPRD Lahat dan Komisi yang membidangi kebudayaan, Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Lahat, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bapeda, Ketua PKK, Camat dan Kades di sekitar situs megalit di Lahat, BPCB se-Indonesia, Balai Arkeologi Sumatera Selatan, akademisi, baik yang di Kabupaten Lahat sendiri ataupun yang tersebar di seluruh Indonesia, tenaga pendidik, guru-guru, dosen, wirausaha, wira swasta, komunitas, mahasiswa, media, maupun ujung tombak pelestarian kita, yaitu rekan-rekan juru pelihara yang terdapat di Kabupaten Lahat khususnya. Kabupaten Lahat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan moto Seganti Setungguan, memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya budaya, seperti perkebunan, batu bara, keindahan alam berupa air terjun, tinggalan megalitik, tinggalan bangunan kolonial, rumah tradisional, dan lain sebagainya. Megalitik Pasema yang tersebar di 4 wilayah, yaitu Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam,
Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Muara Enim terkenal di dunia arkeologi setelah terbitnya buku Megalithic Remains in South Sumatra tahun 1932 yang ditulis oleh Van der Hoop asal Belanda. Tahun 2012, Kabupaten Lahat mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai pemilik megalit terbanyak sehingga mendapat julukan Negeri 1000 Megalit. Bapak Ibu peserta diskusi daring, sebagaimana kita ketahui, potensi yang dimiliki oleh Lahat, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya budaya, merupakan salah satu modal bagi masyarakat Kabupaten Lahat untuk mendapatkan manfaat sehingga nantinya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat pada bulan ini, tepatnya tanggal 1 Juni, kita semua memperingati Hari Lahir Pancasila, sehingga diharapkan pada momen kelahiran Pancasila ini dapat semakin menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Pancasila, serta nantinya dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki acara daring, diskusi daring kali ini, terlebih dahulu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, yang terhormat Bapak Iskandar Mulia Siregar, SSI, sekaligus membuka acara diskusi daring kali ini. Kepada Bapak Iskandar Mulia Siregar, SSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Lahat Bapak Arianto SS SEMM, yang saya hormati Sekretaris Daerah atau yang mewakili, Kapolres Lahat atau yang mewakili, Dandim 0405 Lahat atau yang mewakili, Ketua DPRD Lahat atau yang mewakili, dan beberapa kepala dinas yang ikut bergabung di tempat dengan Pak Wakil Bupati. Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketua PKK, dan semua camat kades yang ikut bergabung pada diskusi daring kali ini, teman-teman kami dari BPCB seluruh Indonesia, Balai Arkeologi Sumatera Selatan, dan para akademisi, tenaga pendidik, wirausaha, mahasiswa, dan juru pelihara yang menjadi ujung tombak kami di lapangan. Berbahagia sekali kami pagi ini, Bapak Wakil Bupati berkenan bergabung pada diskusi daring ini sekaligus menyampaikan materi tentang tinggalan megalitik yang sangat kaya, yang sangat banyak di Kabupaten Lahat. Seperti tadi udah panjang lebar disampaikan moderator Pak Ariseka, tinggalan megalitik di Sumatera Selatan ini terutama ditemukan di 4 kabupaten kota, di Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, dan Empat Lawang. Dan ini kebetulan menjadi wilayah kerja kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Dan saat ini kami menempatkan beberapa juru pelihara di sana, walaupun mungkin harus kami akui, belum secara optimal kami bisa melaksanakan pelestarian di daerah tersebut. Oleh sebab itu, dari diskusi daring kita kali ini, kami sangat mengharapkan juga masukan dan juga beberapa rencana mau kita apakan, mau kita bagaimanakan tinggalan situs atau tinggalan tradisi megalitik di daerah tersebut. Tinggalan megalitik di daerah di 4 kabupaten itu dikenal sebagai daerah Pasemah, Pak Megalitik Pasemah, yang tadi sampaikan sudah sangat terkenal dan sudah dapat penghargaan sebagai negeri 1000 megalitik.
Kegiatan diskusi daring ini juga kita kaitkan, kita laksanakan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Kita disebut sebagai bulan Pancasila, bulan Juni ini. Kemudian juga pada tanggal 14 Juni nanti kebetulan merupakan hari peringatan Hari Purbakala yang ke-107. Jadi sangat berbahagia sekali kami semua, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati juga, semua peserta. Tadi maaf masih lupa tadi menyapa Pak Mario sebagai narasumber, Pak Bu Maria waktu ke Jambi belum sempat ketemu ya Bu ya. Kebetulan waktu itu saya dinas Ibu ke Sarolangun, ke Merangin, saya ke Jakarta, kemudian Pak Kris Tanto, narasumber dari kami, dan Bapak Ibu semua peserta diskusi daring pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya untuk mengikuti diskusi daring ini, dan tentu juga apresiasi dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menyiapkan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung, bisa terlaksana dengan baik. Dan dengan mengucap Bismillah, mari kita awali diskusi kita ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Bapak Iskandar Mulya Siregar. Bapak Ibu peserta daring dan narasumber, sebelum kita mulai acara diskusi kita, untuk lebih mengenal tentang Kabupaten Lahat, mari kita saksikan dulu tayangan berikut. Selamat datang di Bumi Seganti Setungguan, Lahat. Terletak di Sumatera Selatan, Lahat adalah kabupaten yang memiliki 24 kecamatan, 360 desa, dan 17 kelurahan. Dengan luas wilayah sebesar 4.361,82 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 423.424 jiwa. Kabupaten Lahat berjarak 223,5 km dari kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, atau kurang lebih 5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Moda transportasi umum yang digunakan untuk menuju Lahat adalah kereta api dan bisa juga menggunakan mobil travel. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara, bisa melewati Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bandara Silampari Lubuk Linggau, dan Bandara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam. Secara perekonomian, Kabupaten Lahat memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, juga pertambangan. Namun yang tidak kalah pentingnya, sektor pariwisata pun menjadi salah satu potensi yang menjanjikan di Kabupaten Lahat. Dengan wisata alamnya yang sangat memukau, juga situs megalit yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Kota surga penikmat kopi. Inilah julukan yang juga melekat pada kawasan Kabupaten Lahat. Bagi masyarakat Lahat, kopi merupakan salah satu jenis minuman penghangat sejak zaman dahulu. Inilah mengapa kualitas kopi Robusta di sini dikenal sangat baik, hingga dikatakan mampu mengalahkan kualitas kopi Myanmar. Bentangan tiang berwarna orange. Inilah jembatan benteng atau yang juga dikenal jembatan Lematang. Jembatan yang membelah sungai legendaris di Kabupaten Lahat yaitu Sungai Lematang. Sungai yang menjadi tempat para muda-mudi menikmati senja di Lahat juga dikatakan lokasi asal muasal nama Lahat. Di mana pada saat kapal meninggalkan daerah yang disinggahi, dia harus melewati pinggiran sungai yang dalam bahasa Latinnya larat, yang berarti pergi. Namun kini dikenal dengan Lahat.
Dari jembatan benteng ini, kita bisa pula menikmati hamparan Bukit Serelo sambil berselfie atau sekedar menikmati indahnya matahari tenggelam. Salah satu cara menikmati pemandangan Bukit Serelo atau Bukit Jempol dari sudut yang berbeda adalah dari atas Bukit Besar. Potensi wisata di Kabupaten Lahat ini menyimpan keindahan yang sangat unik. Waktu terbaik untuk mengunjungi Bukit Besar ini adalah sunrise, di mana pengunjung dapat menikmati matahari terbit, Bukit Serelo dan Bukit Dempo dari puncak Bukit Besar. Berkunjung ke Kabupaten Lahat, wajib mencicipi kuliner asli Lahat. Salah satunya tehung ikan salai, di mana kuliner ini merupakan peninggalan nenek moyang warga bumi Seganti Setungguan. Menyantap tehung kerutuk ikan salai biasanya akan membuat keringat mengucur karena cita rasa kuahnya yang khas. Untuk menambah nikmat tehung kerutuk ikan salai juga dicampur dengan jamur, bumbu, serta ikan. Ada pula kuliner wajib santap lainnya, yaitu pindang ikan tempoyak. Uniknya, pindang ikan ini terletak pada tempoyaknya. Apa itu tempoyak? Tempoyak merupakan durian yang difermentasikan. Ini berarti ada durian yang ditambahkan dalam kuah pindang ikan. Hasilnya, kuah pindang yang lebih kental dengan aroma khas tempoyak serta cita rasa seimbang asam manis pedas yang sangat kaya rasa. Lemang adalah salah satu makanan tradisional khas Lahat yang terbuat dari ketan, santan, gula, dan garam. Dengan cara memasaknya yaitu dibakar di dalam bambu. Ikan ruas juga termasuk makanan khas Lahat yang harus dicoba ketika berkunjung ke Lahat. Ikan ini dibuat dengan cara dibakar dengan bambu. Ayam nanas adalah salah satu makanan tradisional khas Lahat. Ayam nanas hampir menyerupai gulai ayam, tapi yang membedakan adalah penggunaan buah nanas sehingga memberikan rasa asam manis dari buah nanas tersebut. Untuk memasaknya, campurkan ayam dan santan dengan bumbu dapur. Bumi Seribu Megalit resmi menjadi julukan Kabupaten Lahat. Setelah Museum Rekor Indonesia atau MURI menetapkan kawasan Lahat memiliki situs megalit terbanyak di Indonesia. Tidak hanya itu, sebuah situs internasional Lonely Planet juga turut memberikan Lahat sebagai lokasi dengan situs megalitikum terbaik di Indonesia. Hingga saat ini, telah ditemukan ribuan situs megalitikum dengan berbagai bentuk yang unik dan menarik untuk dipelajari. Tidak hanya satu, Kabupaten Lahat memiliki banyak wisata air terjun yang indah. Masing-masing tentunya mempunyai keindahan dan keunikannya tersendiri. Contohnya, air terjun Curug Mau. Salah satu air terjun yang sempat menjadi trending topik nasional bahkan dunia. Air terjun di Kecamatan Gumai Ulu tersebut menawarkan pemandangan indah dan warna air yang biru kehijauan. Salah satu potensi di Kabupaten Lahat yang tidak kalah menarik adalah Green Canyon yang terletak di Desa Pulau Pinang. Aliran sungainya yang jernih dengan tekstur batu-batuan yang unik sangat menarik untuk dikunjungi, sekedar menikmati pemandangan atau bermain air di sungai. Di antara bebatuan kecoklatan, mengalir air nan jernih sepanjang sungai Ayeklim. Tidak hanya menikmati bebatuan nan apik, sekitar 1 km dari sini, kita juga bisa menikmati pemandangan air terjun cukup panjang. Dengan kebersamaan dan kerja keras, kami yakin dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Lahat yang berakhlak, mandiri, berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Serta terselenggaranya pembangunan yang berbasis pemerataan berkelanjutan. Bersama kita bisa mewujudkan Kabupaten Lahat bercahaya. Selanjutnya dapat kami informasikan, jadi untuk diskusi kita kali ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama pemaparan, yaitu pemaparan yang pertama itu akan dilakukan oleh
Bapak Wakil Bupati Lahat, yang terhormat Bapak Haryanto SE, MM. Yang kedua, pemaparan narasumber yang akan dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha BPCB Jambi, yaitu Bapak Kristanto Januardi. Yang ketiga akan dilakukan pemaparan oleh Ketua Komunitas Panoramic of Lahat, Bapak Mario Andra Martik. Dan yang keempat, akan diberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Maria Triwidayati, SS MPD. Selanjutnya nanti akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan yang akan ditujukan kepada para narasumber kita, Bapak Ibu peserta dapat menulis di kolom chat yang tersedia di menu Zoom kita, serta nanti dapat menanyakan langsung dalam sesi tanya jawab dengan cara menekan tombol raise hand. Oke, Bapak Ibu peserta, kita masuki paparan pertama yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Lahat, Bapak Haryanto SE MM, tentang Cahaya Negeri 1000 Megalit menuju masyarakat adil dan sejahtera. Sebelum beliau menyampaikan pemaparannya, dapat kami sampaikan dulu biodata beliau. Beliau lahir di Jadian, tanggal 24 September 1959. Saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lahat. Sebelumnya beliau pengalaman kerja sebagai Kasubag Anggaran Lahat, Kasubag Perbendaharaan Lahat, Kasubag Keuangan DPRD Lahat, Kepala Bagian Keuangan Lahat, Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam, Kepala Dinas PPKAD Pemerintah Kota Pagar Alam, Kepala Dinas PPKAD Lahat, Kepala Badan Keuangan Daerah Lahat, PLT Sekda Pemkab Lahat. Adapun penghargaan yang berhasil atau didapatkan beliau, yang pertama Satya Lencana Karya Satya 20 tahun Presiden Republik Indonesia, dan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun Presiden Republik Indonesia. Demikian biodata beliau. Untuk itu selanjutnya kepada Bapak Haryanto SEMM, waktu dan tempat kami persilakan. Siono dari dosen pengajaran Bandung, dan juga jangan lupa Ibu Maria dari UGM Jakarta, dari API, dan juga yang kami hormati Bapak Kris Eko dari BPJB Jambi, dan juga para narasumber mohon tidak kami sebut satu persatu sholat dimulaikan Allah. Dan juga hadir bersama kami, di samping kami adalah staf khusus bidang kepariwisataan Pak Mario, dan juga di sebelah kiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Mas Martin, dan juga staf khusus di bidang pendidikan Pak Macik, dan juga hadir juga dari Badan Pariwisata, Perdagangan, Mbak Kuda, Ibu, dan juga yang mewakili Pak Dandim,
bisa melalui diskusi daring dalam rangka memperingati akhirnya Pancasila 1 Juni kemarin, dan pada hari ini kami juga pada diskusi ini kami membuatkan judul diskusi mengenai cahaya negeri Seribu Megalit menuju masyarakat adil dan sejahtera di Kabupaten Lahat. Dan juga perlu kami sampaikan juga, Kabupaten Lahat ini dengan jumlah desa 360 desa dan kelurahan sebanyak 17 kelurahan, dan juga penduduknya lebih kurang 430.000 jiwa. Dan juga Kabupaten Lahat juga merupakan terletak di Bukit Barisan yang merupakan bukit terpanjang di Pulau Sumatera, yaitu dengan adanya Bukit Serelok yang tadi sudah dilihatkan, Bukit Jempol berapa indahnya jempolnya menunjukkan. Dan jika ini juga merupakan ikon dari pemerintah Kabupaten Lahat. Adapun Lahat dengan luas wilayah 4.361 km persegi yang memiliki batas-batas. Sebelah utara perbatasan Kabupaten Muara Enim dan Musirawas, sebelah selatan perbatasan dengan Kota Palawan dan ke Kabupaten Bengkulu, selatan Provinsi Bengkulu, sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Lawang. Sedangkan Lawang dan Balang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat pada tahun 2021. Dan sebagai wilayah yang terletak di garis khatulistiwa, Kabupaten Lahat memiliki iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bulan September merupakan bulan terkering dengan curah hujan sebesar 2.205 mm, sedangkan di bulan paling basah yaitu pada bulan Januari. Kabupaten Lahat terdiri dari, tadi sudah sampaikan, kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Kikin Timur dengan luas lebih kurang 564 km persegi atau sekitar 30% dari total wilayah Kabupaten Lahat. Sedangkan kecamatan yang luas terkecil yaitu Kecamatan Muara Payang dengan luas sebesar 37 km persegi. Kecamatan yang paling jauh yaitu Kecamatan Tanjung Sakti Bumi dan Tanjung Sakti Tumung. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2012 kemarin, Kabupaten Lahat mendapat penghargaan Gemuri sebagai pemilik situs megalit terbanyak. Maka sebab itu Kabupaten Lahat mendapatkan julukan sebagai negeri 1000 megalit. Suatu hal yang wajar bila Kabupaten Lahat mendapatkan julukan negeri 1000 megalit, karena memang peninggalan megalit di Kabupaten Lahat sangat banyak yang tersebar di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Lahat. Selain sebagai peninggalan megalit juga begitu banyak juga bentuk-bentuk yang sangat beragam seperti arca, lesung batu, lumpang batu, batu tegak, batu datar, batu dolmen, batu golang, batu gores. Ini cukup banyak batu-batu yang ada di Kabupaten Lahat ini. Kehidupan masa prasejarah telah berkembang di Kabupaten Lahat ribuan tahun lalu dengan tinggalan yang masih terlihat dengan jelas hingga kini. Tinggalan prasejarah merupakan produk kehidupan umat manusia yang punya nilai budaya sangat tinggi. Manusia prasejarah yang berkembang di Lahat telah mengenal peradaban seperti aksesori kalung, gelang tangan, gelang kaki, topi, baju, jubah, pedang, negara, dan alat pertanian. Hingga dari Kabupaten Lahat muncul dalam bentuk yang begitu maju, kreatif, unik, dinamis, atraktif, langka, dan mengandung unsur kemegahan serta bentuknya yang monumental. Tinggal megalit merupakan suatu warisan nenek moyang yang tidak hanya diwariskan kebudayaan material yang begitu menakjubkan, akan tetapi tersimpul juga nilai yang menjadi tanda bukti otentik dari aktivitas
kita masyarakat yang mungkin di Kota Lahat yang dapat dicontoh dan diteladani seperti solidaritas, gotong royong, kreatif, inovatif, kerja keras, disiplin, dan kerjasama. Dan juga perlu kami sampaikan dari kesempatan yang baik ini ada istiadat lahan, saya contohkan umpamanya ada yang hajatan atau nikah di kampung-kampung itu tiap rumah depan lawan kalau besar lahan. Ini masih menggema sampai sekarang, masih diteladani sampai sekarang. Tersebut juga tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam falsafah bangsa Indonesia yang di Pancasila yang baru saja kita peringati hari lahirnya pada tanggal 1 Juli yang lalu dengan moto peringatan tahun ini Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Untuk peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2020 selaras dengan nilai-nilai leluhur kami di masa Megalit dan wajib kita teruskan dan melestarikan. Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang bercahaya, bersih, cerdas, aman, harmonis, kami tetap meneruskan nilai-nilai luhur nenek moyang kami dengan program sekolah dan berobat gratis. Dan kami sadar untuk menciptakan masyarakat bertaraf hidup yang baik dan sumber daya manusia yang unggul, wajib memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik. Program sekolah gratis ini kami laksanakan dari tingkat PAUD, TK, SD sampai dengan SMP, karena yang SMA kita tanggung jawab dari provinsi. Dan juga kami menarik kesehatan, kami juga menggratiskan kesehatan cukup memakai KTP bagi masyarakat Kota Lahat, tapi kami hanya menyiapkan untuk di kelas 3. Dengan pelayanan dengan sekolah gratis dan kesehatan gratis ini, alhamdulillah masyarakat kita cukup terbantu, apalagi yang sekarang ini dalam kondisi kurang menguntungkan yang adanya virus COVID-19 pada saat ini yang sedang mewabah kita semua. Selain dua program tersebut, kami tetap memberikan perhatian pada sektor-sektor lainnya seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur, jalan dan jembatan, pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, perdagangan, pertambangan, dan pariwisata. Di sektor pariwisata kami Kota Lahat dengan kultur perbukitan sehingga terdapat banyak air terjun dan saat ini terdata sebanyak 177 air terjun yang menjadikan Kota Lahat pemilik air terjun terbanyak se-Indonesia dan mendapatkan julukan negeri 1000 air terjun. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Tetap Pedoko pada hari ini, kami juga mengharapkan kunjungannya ke Kota Lahat ini supaya lebih dekat untuk melihat mengenai megalit maupun air terjun yang ada di Kota Lahat. Terkait dengan keberadaan megalit yang tersebar di Kota Lahat, kami telah memberi perhatian seperti pembangunan infrastruktur di beberapa situs dengan pembangunan toilet, pemanggaran situs, pembuatan tendung arca, dan dalam waktu dekat kami akan membentuk tim ahli jaga budaya Kabupaten Lahat agar pelestarian jaga budaya khususnya megalit di Talala. Kami juga telah melakukan pemberdayaan pada masyarakat sekitar situs megalit dengan mengadakan pelatihan berbagai wisata agar dapat memberikan pelayanan kepada para pengunjung situs megalit, membuat souvenir dengan motif megalit, dan kami akan terus memberi perhatian terhadap pelestarian jaga budaya yang berada di Kota Lahat. Kekayaan alam dan budaya yang kami miliki, yang sedang kami bangun dan kembangkan dengan program-program yang kami miliki akan mampu membawa Lahat bercahaya, negeri 1000 megalit menuju masyarakat adil dan sejahtera. Sebelum kami mengakhiri paparan pada hari ini, pertama kami sampaikan juga mengenai keindahan Kota Lahat, pertama dengan air terjun. Sekarang dia telah digalakkan mengenai bentuk air terjun dulu. Namun perlu juga yang perlu kami yang juga mengenai megalit itu. Sekarang megalit kalau umpamanya kita kunjung
kami akan mengadakan dengan diskusi dengan pemuka-pemuka adat sejarahnya supaya lebih menarik lagi sejarah dari megalith tersebut. Kemarin saya contohkan kemarin ada Cukup Bulu. Baik Cukup Bulu ini apa cerita supaya namanya Cukup Bulu ini mungkin nanti kami sampaikan nanti. Contohnya umpamanya ada putri, 3 orang putri mandi, ada bujang yang sudah tua mengintip di mulut, akhirnya jatuh dari pohon bola itu, akhirnya jadi namanya Cukup Bulu supaya lebih menarik lagi. Dan pada kesempatan baik ini kami juga mengucapkan permohonan maaf dari Pak Bupati, selain Pak Bupati kepada Pak Ade, kerana tugas beliau yang bisa ditinggalkan. Akhirnya kami mengadakan untuk meneruskan paparan pada hari ini. Merasa demikian yang dapat kami sampaikan, sekali-kali partisipasi, mudah-mudahan diskusi pada hari ini akan bermanfaat bagi kita, pada kami, kita mampu membangun kota yang makin lebih maju lagi, terutama dengan adanya megalith dan juga air terjun yang cukup banyak setelah ini, insyaallah akan lebih bertahan untuk demi menceritakan pada lahat lebih sejahtera lagi tahun-tahun yang akan datang. Kurang demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu peserta diskusi, paparan dari Wakil Bupati Lahat, Bapak Haryanto SEMM. Satu nilai yang mungkin sangat pas ketika dari paparan beliau tadi terkait bulan ini, yaitu bulan Pancasila, yaitu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam megalith yang terdapat di Lahat. Yang pertama adalah rasa hormat, solidaritas, gotong royong, semangat persatuan, dan kerja keras. Mudah-mudahan itu apa yang terkandung dalam nilai-nilai luhur megalith tadi dapat kita laksanakan di masa saat ini. Bapak Ibu sekalian, mengingat kesibukan Bapak Wakil Bupati, mungkin sesi selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab khusus kepada beliau. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan akan kita berikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati. Mungkin dari pertanyaan disampaikan dari chat ataupun langsung, kami persilahkan 2 atau 3 pertanyaan sebelum nanti kita ke sesi berikutnya. Ya, pada peserta dapat menekan tombol raise hand apabila mau langsung menanyakan atau memberi kesempatan bertanya. Oke, Bapak Ibu, kami berikan kesempatan apabila ada yang mau. Oke, kepada Pak Yudi Suwartono dari Balai Konservasi Borobudur. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati Lahat, yang saya memang pernah bertugas di Jambi pada tahun 95. Saya memang tertarik ketika waktu itu di Lahat itu memang banyak sekali peninggalan yang ada di Lahat. Yang saya ingin saya tanyakan pada Bupati terkait dengan pelestarian, kita lihat upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lahat itu memiliki macam ketertarikan dengan Lahat, dengan ini kan, karena yang namanya pelestarian itu yang paling utama adalah keterlibatan masyarakat. Jadi saya ingin mengetahui secara dari Pak Bupati mengenai upaya pelestarian dan bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut berpeserta dalam pelestarian cagar budaya. Terima kasih Pak Bupati. Oke, terima kasih Bapak Yudi. Jadi dapat kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Yudi ini adalah kasih di Balai Pelestarian
Balai Konservasi Borobudur. Jadi mungkin dapat saya ulangi pertanyaan dari Pak Yudi untuk Bapak Wakil Bupati. Upaya-upaya apa saja yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lahat dalam pelibatan masyarakat untuk melestarikan ataupun memanfaatkan situs yang ada di sekitar masyarakat. Waktu dan tempat kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan. Kami sampaikan upaya-upaya telah kami lakukan untuk megalit ini. Pertama, kami telah membangun di tempat-tempat situs megalit itu. Kami sudah membangun tiap-tiap megalit, kami telah bangun tempat musola, tempat toiletnya, dan juga kami telah membangun untuk pintu atau pagar tiap megalit. Di samping itu masyarakat kita, kami sudah melakukan pelatihan mengenai masalah kita pengembangan objek pembangunan megalit tersebut, supaya masyarakat itu bisa berfungsi di sana dalam rangka memandu wisata kita. Dan juga kami adakan pelatihan mengenai sejarah-sejarah dari megalit tersebut, dan juga dalam rangka kebudayaan masyarakat kami juga, supaya masyarakat kita bisa berkembang di sana, mengadakan jualan-jualan sana mengenai souvenir dan macam-macam makanan khas Kabupaten Lahat. Dan juga itu untuk juga mudah-mudahan kita kami arahkan untuk menjadi pemandu wisata mengenai di megalit tersebut, supaya bermanfaat kepada masyarakat setempat. Dan juga setiap kali kami sudah kami siapkan, dan tahun ini kami akan merencanakan untuk pembangunan megalit yang ada di Lahat akan kami pagar dulu, dan juga kami lestarikan supaya nantinya tidak hilang, supaya diambil oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Terus demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Jadi sudah cukup banyak yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Lahat, begitu Pak Yudi dan Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua, terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Antara lain tadi sudah disebutkan membangun fasilitas-fasilitas di sekitar situs, membuat bangunan pendukung, dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, pemandu wisata, pembuatan souvenir, maupun hal-hal lainnya yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar situs. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ini mohon izin Pak Wakil Bupati, ada pertanyaan dari chat kita, itu dari Bapak Dudi Iskandar. Ini terkait bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Lahat dalam mempromosikan megalitik Lahat ini Pak. Pak, ini pertanyaan yang sangat ini menarik sekali nih Pak. Pada Bapak kami persilakan untuk menjawab Pak. Baiklah, langkah-langkah untuk mencarikan. Jadi kami sudah pada tahun 2019 dalam rangka untuk mencarikan langkah-langkah yang kami upayakan untuk memperkenalkan lahan di Indonesia maupun di mancanegara. Pada tahun 2019 kemarin, kami mengadakan rekomendasi ayam nanas, dan pada peserta juga pada pengunjung juga kami arahkan untuk mengadakan kunjungan di megalit maupun air terjun yang ada di Kota Lahat. Dan juga kami sudah membuka website, IG dan Facebook untuk menekan lahat di daerah-daerah Indonesia supaya lahat lebih terkenal lagi. Itu yang langkah yang kami lakukan pada awal kemarin tahun 2019. Kami mengadakan rekomendasi ayam nanas dan juga tempoyak, sambal tempoyak bagi peserta pengunjung. Kami arahkan untuk berkunjung ke megalit maupun ke air terjun yang ada di Kota Lahat, supaya nanti mereka pulang nanti akan bisa bawa lahat dan air terjunnya bagus dan megalitnya cukup banyak, supaya nantinya lahat bisa terkenal. Terasa demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Dudi Iskandar tanggapan dari yang terhormat Bapak Wakil Bupati.
Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir ini Pak, karena sesi pertanyaan ke Bapak dari teman kita Adrian ini Pak dari Kompas. Bagaimana arah pengembangan nih Pak untuk situs megalit Lahat ini ke depannya Pak? Terima kasih Pak Andir dari Kompas. Pertama kami akan membentuk tim ahli mengenai jaga budaya. Nantinya akan kami adakan juga pembuatan museum dari megalit ini supaya kita bangunkan gedungnya nanti buat museum megalit, dan juga kita harapkan juga mengenai sejarahnya dari megalit tersebut. Sekarang Pak Mario sudah menghubungi ketua adat kita yang ada di tempat megalit itu, sejarah megalit itu, bagaimana dia terjadi megalit itu, sejarahnya kita gali supaya nanti pemandu wisatanya nanti bisa bercerita bahwa megalit ini didirikan tahun sekian dengan ceritanya begini, nah, supaya lebih menarik lagi dari megalit tersebut. Pak Aldian, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Bapak atas jawabannya Pak. Dan mungkin untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Wakil Bupati, kita cukup untuk 3 pertanyaan tadi. Selanjutnya sebelum memasuki paparan berikutnya, mungkin saya sedikit ini nih Pak Wakil Bupati Pak, sedikit curhat boleh Pak ya? Jadi saya terus terang sudah sangat sering berkunjung ke Kabupaten Lahat ini Pak. Hampir semua megalit di sana, alhamdulillah sudah pernah saya kunjungi Pak. Dan dengan kondisi alamnya saya terus terang sangat-sangat terpesona ini Pak. Dan itu merupakan suatu potensi yang luar biasa dari Kabupaten Lahat untuk dikembangkan, termasuk megalitiknya itu sendiri nih Pak. Cuma di beberapa titik ini Pak, dari beberapa kunjungan itu mungkin dari sisi jalan, mungkin di spot-spot tertentu itu kita agak kesulitan Pak mengakses untuk menuju ke lokasi situs Pak. Tapi pada umumnya, secara garis besar itu untuk kondisi jalan sudah cukup bagus Pak, sehingga kita bisa mengakses ketika kita berkunjung ataupun melakukan kegiatan di situs-situs yang ada di Kabupaten Lahat Pak. Mungkin ke depan ini mohon izin kepada Bapak, spot-spot yang tadi itu bisa menjadi semacam sedikit perhatian dari pemerintah kabupaten, sehingga transport kita menuju lokasi situs tadi bisa berjalan dengan lancar Pak. Mungkin itu sedikit curhat dari saya, maupun mungkin sedikit banyak mewakili teman-teman yang lain juga Pak ketika berkunjung ke Kabupaten Lahat Pak khususnya Pak.